Selamat sore Budian dan teman-teman. Sebelum masuk ke inti pembahasan hari ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu latar belakang dari pemilihan topik poster kami. Tidak bisa dipungkiri bahwa identitas nasional merupakan jati diri yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Namun, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk dibahas di sini, dan ini menjadi topik yang kita angkat untuk poster kita, yaitu historis identitas nasional Indonesia. Kenapa? Sejarah merupakan pembentuk identitas nasional itu sendiri. Dengan mengingat betapa lama dan sulitnya perjuangan para pahlawan kita sebelum kemerdekaan, kita dapat lebih menghargai dan mencintai identitas nasional yang kita dapatkan di atas pertumpahan darah mereka. Memasuki era digital, khususnya anak muda, seringkali terlibat pertikaian satu sama lain. Media sosial menjadi media pertengkaran dan pertikaian dalam mempertahankan primordialisme mereka masing-masing. Seharusnya, globalisasi dan kemudahan teknologi informasi tersebut digunakan sebagai media pemersatu dan mempertahankan identitas nasional Indonesia yang telah diperjuangkan. Miris, generasi muda sering lupa bahwa dahulu di bawah gentingnya kondisi penjajahan, ada tokoh-tokoh penting yang berani memperjuangkan pembentukan identitas nasional Indonesia. Dan secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai dengan munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh asing pada tahun 1908 dan dikenal dengan masa kebangkitan nasional, seperti Kongres Kebudayaan tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938 di Solo. Berbagai peristiwa sejarah itu berhasil membentuk identitas nasional rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan dari identitas primer lebih dari 700 suku bangsa yang berbeda-beda, dan mereka sepakat untuk berdiri bersama dalam satu payung negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara yang baru merdeka, seringkali terdapat berbagai pertikaian internal akibat perselisihan identitas kesukubangsaan. Walaupun sudah 74 tahun merdeka, tidak bisa dikatakan Indonesia aman dari pertikaian tersebut. Bukti empiris sudah kita ketahui, sedikit topik sensitif diunggah di media sosial, berbagai pihak saling menyalahkan satu sama lain. Jika tidak bisa mempertahankan identitas nasional dan berpegang teguh pada primordialisme, maka Indonesia rawan terjadi perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengingat sejarah dan jerih payah dari pejuang-pejuang kita demi kesepakatan masyarakat membentuk identitas nasional negara Indonesia. Berikut ini adalah desain poster dari kelompok kami. Poster ini mengandung makna yang sangat dalam dan mengajak seluruh kita, generasi penerus bangsa, untuk tidak terlena dan bangun mengingat akan sejarah. Sesuai dengan perkataan dari Bung Karno, yaitu mengenai jas merah, yaitu jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Poster ini diharapkan dapat memberikan sebuah tamparan kepada kita semua agar kita dapat mengingat perjuangan-perjuangan yang telah ada sebagai identitas kita, identitas pemersatu bangsa Indonesia. Jas Merah atau Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah merupakan judul atas pidato kepresidenan terakhir oleh Bung Karno pada 17 Agustus 1966. Bung Karno menggarisbawahi pentingnya sejarah dengan menyebutkan 50 kali kata sejarah dalam pidatonya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sejarah bagi Bung Karno. Sang proklamator juga pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri. Seperti dikutip oleh Cindy Adams dalam buku autobiografi yang berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Soekarno menekankan pentingnya nilai sejarah dan semangat untuk membangun negara. Nilai ini diperkuat oleh Bung Karno selama berada di pengasingan Pulau Inde yang membangun perenungannya mengenai Pancasila. Sebagai warga negara yang baik, kita dapat mewujudkan rasa cinta tanah air kita dimulai dari menghargai sejarah bangsa Indonesia. Para pemimpin bangsa sangat khawatir karena generasi muda sekarang tidak mengerti akan sejarah, terutama sejarah tentang bangsa ini. Generasi muda sekarang ini sangat berbeda. Era globalisasi seperti sekarang ini sudah jauh dari nilai sejarah. Pemudanya banyak yang tidak paham dengan bangsanya sendiri, seperti banyak masyarakat Indonesia yang tidak hafal Sumpah Pemuda dan Pancasila, dan juga banyak generasi muda yang tidak mengetahui sejarah awal tempat mereka tinggal. Banyak dari golongan masyarakat modern yang hanya sekadar tahu tentang pesan terakhir Presiden Soekarno, yaitu jas merah. Tetapi, mereka tidak menyadari bahwa pesan tersebut sangat bermakna bagi bangsa ini. Padahal, bangsa Indonesia ini mempunyai banyak sejarah besar yang dapat menumbuhkan semangat kebangsaan pada para penerus bangsa. Tapi jangan hanya menyalahkan pemuda sekarang.
Mereka tidak banyak tahu tentang sejarah bangsa ini, bukan mutlak kesalahan mereka. Mungkin mereka juga tidak banyak tahu tentang sejarah karena orang tua, guru, atau orang yang lebih dewasa tidak mengajari mereka. Hal ini sangat jelas bahwa di era globalisasi seperti ini, pengetahuan tentang sejarah sangatlah minim. Sebagai pemuda dan masyarakat Indonesia, tak sepantasnya hal seperti ini terjadi. Jadi, wahai kawan-kawanku, marilah kita mengingat kembali bagaimana sejarah berdirinya bangsa ini, bagaimana founding father kita berjuang untuk mempersatukan bangsa ini melalui perjuangan dan juga tumpah darah. Karena sejarah kita adalah dasar dari kuatnya bangsa kita sekarang, dasar dari jati diri kita sekarang, yang merupakan identitas kita sebagai identitas pemersatu bangsa, identitas nasional Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.